Ahok, Pak? Ahok itu bukannya penista agama ya? Masih di Ngompol cpnn.com, kita masuk di segmen ketiga, yakni ngomongin soal Pilpres. Pak Fadli, benar tidak Pak Prabowo itu nanti akan maju lagi di Pilpres 2024? Begini ya, kalau kita bicara Pilpres, padahal ini umurnya presiden sekarang ini setahun aja belum gitu ya. Itu berarti ada masalah. Ada masalah kekecewaan terhadap presiden, kayak orang kebelet gitu kan. Pengen ganti presiden segera mungkin gitu. Ini harus kita baca sebagai sebuah kegelisahan bahwa ada ketidakpuasan di masyarakat tuh terhadap kepemimpinan yang ada sekarang gitu. Saya bicara bukan karena kemarin saya oposisi, tapi sebagai scholar pun saya pasti akan berbicara begitu ya. Atau mungkin memang perlu dipanas-panasin terus ini Pak, sampai 2024. Nah, mungkin kalau dihadapkan pada pilihan, misalnya Prabowo Puan Maharani atau Prabowo Anies Baswedan, Bang Fadli pilih yang mana? Saya kira ini terlalu jauh ya. Berlakukan enggak. Ini spekulasi. Last minute biasanya nanti itu. Ujungnya itu last minute ya. Saya kok masih melihat ini 4 tahun lebih ya. Jadi yang namanya konfigurasi itu bisa berubah cepat. Dan ujungnya itu konfigurasi yang terakhir itulah yang akan menentukan. Jadi maksud saya last minute itu. Nah, ini kan seputar Pilpres ini berkaitan juga dengan presidensial threshold ya di Undang-Undang Pemilu yang juga kemarin sempat diisukan didorong supaya ini dihapuskan aja gitu. Artinya ini akan memunculkan banyak pasangan calon. Nah, ini Bang Fadli gimana? Kalau menurut saya harusnya dihapuskan karena nggak masuk akal. Ada sebuah pembatasan sampai 20%, sementara kita melihat di dalam konstitusi ada hak yang sama di antara masyarakat itu untuk dipilih dan memilih. Tentu ada aturan mainnya. Nah, ini aturan main yang ketat dengan 20% presidential threshold ini hanya akan membatasi calon-calon anak bangsa. Ya, belum tentu mereka yang terbaik yang muncul. Tapi mereka yang mungkin menjadi favorit dari oligarki ini yang akan muncul atau dikurangi, tapi tidak sampai 20%. Misalnya 5% atau 10% lah maksimum gitu ya. Sehingga ada kompetisi yang sehat. Tapi Pak, misalkan nih, balik lagi ke Prabowo. Jika Prabowo maju di Pilpres 2024, mungkin ada nama-nama yang akan menjadi pesaing berat seperti Ridwan Kamil atau mungkin Ganjar Pranowo, Ibu Risma hari ini, seperti itu Pak? Ya, menurut saya mungkin saja, tapi itu kan tergantung waktu yang berjalan nih sampai 2024 ya. Ya, bisa siapa saja. Partai-partai pendukung presiden sekarang ini juga masih adem ayem, bisa saja dia mulai kritis. Biasanya kalau presidennya itu berhasil, itu partai-partai pendukungnya saling mengklaim keberhasilan itu. Tapi kalau presidennya gagal, apa mengklaim juga ikut kegagalan itu? Pasti dia akan detach, menjauhkan diri. Oh, saya nggak ikut-ikut, kan begitu. Tapi bagaimana dengan kekuatan yang di luar partai, Bang? Termasuk PA212 ini kan bisa dibilang penyeimbang partai ini. Mereka juga kekuatannya besar gitu. Nah, pendukung loyal juga ya? Kedepannya di 2024, gimana Bang melihat dinamikanya nanti? Kalau menurut saya dinamika bukan hanya dari PA212, tapi masyarakat secara umum yang akan merasakan, terutama karena ekonomi ya. Karena ekonomi ini pasti masyarakat akan kritis. Kalau ekonomi berhasil diatasi, kemudian pertumbuhan kita 6-7%, saya kira masyarakat akan happy. Tapi bagaimana kalau pertumbuhan nanti 0 atau minus bahkan, kemudian lapangan pekerjaan tidak ada, uang tidak beredar, ini yang menurut saya harus kita antisipasi, harus kita jaga. Mudah-mudahan kita tidak menuju kepada social unrest. Biasanya kalau dalam teori sosial, kalau udah kayak begitu bisa menuju kepada sesuatu yang kita tidak expect ya. Bahkan kalau kita lihat negara seperti Uni Soviet, dia mengalami disintegrasi. Padahal dia punya kekuatan menyatukan luar biasa. Militernya terlalu kuat, intelijensinya kuat, partai politiknya sampai ke rumah tangga. Tapi tetap bubar. Nah, kita jangan sampai
menuju kepada satu situasi yang mengancam keutuhan wilayah Republik Indonesia. Baik Pak, ini adakah cita-cita nyapres Bung Fadli? Atau mungkin nanti karena tadi Bung Fadlizon bilang kalau ini masih terlalu dini, bahkan mungkin akan muncul nama-nama baru. Saya seperti saya katakan tadi, saya tuh nggak pernah, ini bukan basa-basi ya kayak ada yang mengatakan lu capres, enggak. Saya menjalani ini sebagai sebuah perjalanan hidup gitu ya. Ya mau nggak penting mau jadi apapun gitu. Oke. Terima kasih Bung Fadli. Ini ada beberapa nama tentang beberapa tokoh yang mungkin perlu dijawab cepat Pak Fadli. Oh gitu ya. Ada 5 aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Ya saya coba ya. Oke. Prabowo Pak. Gerindra. Luhut. Segala urusan. Pak mau ngaji nama mungkin. Ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya PDIP kan. Nah. Ahok Pak. Ahok itu bukannya penista agama ya? Anies Baswedan. Ya, Gubernur Indonesia. Jokowi Pak. Meroket. Ganjar Pranowo. Jawa Tengah ya? Ridwan Kamil. Jawa Barat. Fahri Hamzah. Calon konglomerat. Dan ada satu nama lagi nih, Ibu Susi Pujastuti. Laut. Pak Harto. Bapak bangsa. Oke. Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat dan juga pemirsa yang ada di rumah. Silahkan Bapak Fadli. Ya, kalau saya melihat ya menghadapi situasi seperti sekarang, kita memang perlu ada sebuah penyesuaian. Karena pandemi COVID ini adalah pandemi global yang dampaknya secara internasional ke semua aspek kehidupan kita, baik ekonomi, sosial, budaya, politik ya. Dan kita belum tahu apa ada hikmah di belakang ini gitu. Yang jelas terjadi berbeda sama sekali. Tadinya globalisasi menjadi deglobalisasi. Tadinya semua negara membuka diri, sekarang semua negara menutup diri gitu. Nah, saya kira kita perlu tetap selalu optimis. Kita juga selalu berdoa mudah-mudahan pandemi global ini segera berlalu dan kita bisa meniti kembali kehidupan dengan di bidang kita masing-masing dan Indonesia tetap utuh dan mudah-mudahan menuju kemakmuran. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Telah meluangkan Dika, waktu terima kasih. bersama Ngompol jpnn.com kali ini dan juga Uda Fatra menemani saya. Terima kasih pemirsa yang sudah gabung di channel YouTube jpnn.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita harus tetap menjaga jarak demi kepentingan bersama. Saya Tika Biantoro, undur diri dan sampai bertemu di Ngompol selanjutnya.